Shalom semuanya, selamat hari Minggu kakak-kakak terkasih dan juga tentunya adik-adik teruna yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui YouTube channel di tanggal 13 Juni 2021. Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap semangat dan bersukacita ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh penyertaan Tuhan Yesus saja kepada semua kami yang mulai mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 13 Juni 2021 secara virtual di saat ini. Kami boleh ada dalam kondisi kesehatan tubuh jasmani yang baik, dan kami percaya imani semua adalah karena kasih sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga kepada kesudahannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap kami juga ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman dan kakak layan semua, pembacaan nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian pembacaan nas pembimbing pada pagi hari. Adik dan kakak-kakak, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan tentunya adik-adik di rumah juga menyiapkan Alkitabnya ya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda
Halo adik teruna, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur padamu Bapa atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggantungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban kesembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Selamat hari Minggu adik teruna dan kakak semua. Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 13 Juni 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Judul pelajaran pada hari ini adalah Mengasihi Tuhan dan Sesama. Baik, Kitab Yesaya terbagi dalam 3 bagian. Proto Yesaya pada pasal 1 sampai 39 menceritakan umat Israel sebelum pembuangan ke Babel. Deuteru Yesaya pada pasal 40 sampai 55 menceritakan umat Israel dalam pembuangan di Babel. Trito Yesaya pada pasal 56 sampai 66. Umat Israel setelah pembuangan dari Babel kembali ke Yerusalem. Yesaya 56 menceritakan bagian ketiga dari Trito Yesaya. Kitab Yesaya ini merupakan masa-masa bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, disampaikan oleh Nabi Yesaya. Setelah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui Raja Persia Kores, Tuhan membebaskan Israel dari penderitaan dan kembali ke Yerusalem ya adik-adik. Ketika umat Israel berada di dalam pembuangan di Babel, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang asing, dan orang-orang asing ini bersama umat Israel hidup turun-temurun dari generasi ke generasi tumbuh berkembang di Babel. Dalam kehidupan di sana mereka orang-orang asing dan umat Israel ini rajin beribadah kepada Tuhan adik-adik. Mari kita buka dari
Ulangan 23 ayat 1-9. Disebutkan bahwa peraturan peribadahan umat Tuhan. Menurut hukum tersebut, orang asing dan orang yang dikebiri tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan, sehingga ibadahnya dipisahkan dari umat Tuhan dan bangsa lain. Jadi pada saat itu sudah ada perbedaan adik-adik. Umat Israel sudah membuat sekat atau perbedaan bahwa orang-orang asing ini tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Padahal mereka, orang-orang asing ini, sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Bacaan pada hari ini menyampaikan juga bahwa keselamatan dari Tuhan berlaku untuk semua orang. Tapi ada syaratnya ya. Syarat atau kriterianya apa ya? Kriteria orang yang diselamatkan menurut Yesaya 56 ayat 2 dan 6 adalah umat Tuhan harus memelihara hari Sabat, artinya melakukan peribadahan dan menyembah Tuhan. Memilih yang dikehendaki Tuhan, bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, dan menjauhi larangannya, tidak melakukan kejahatan, dan berpegang pada perjanjiannya. Pada pasal ayat 6 ini juga disebutkan bahwa orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan yang untuk melayani Dia, diperbolehkan pada masa itu. Tapi sebelumnya tidak boleh adik-adik, karena orang-orang yang melayani Tuhan itu hanya orang Lewi atau orang keturunan Harun yang boleh menjadi imam dalam kebaktian. Tetapi untuk orang asing ini, Tuhan sudah membuka kesempatan bahwa semua orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan boleh masuk ke tempat kudusnya. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan mereka pada masa lalu, apa yang akan kita lakukan pada masa kini adik-adik? Nah, teruna pada masa kini juga harus rajin beribadah kepada Tuhan. Teruna harus melakukan kehendak Tuhan, dan teruna harus taat dan setia pada perintah Tuhan, menjauhi kejahatan. Teruna tidak membedakan orang dan hidup dalam kasih, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Oke, dalam masyarakat majemuk pada saat ini, teruna menemui banyak perbedaan. Perbedaan warna kulit, usia, status sosial, perbedaan keyakinan, dan teruna harus toleransi dan menghormati perbedaan yang ada. Tidak membeda-bedakan teman, berangkul teman dan menasihati teman. Jika temannya menjauh dari Tuhan, yuk kita datang IHMPT lagi, yuk kita berdoa lagi pada Tuhan. Jika adik-adik sudah mengingatkan mereka, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kehidupan teman adik-adik yang tidak adik-adik ingatkan tadi, dan membawa Roh Kudus akan mengarahkan mereka untuk kembali ke jalan Tuhan dan bertobat. Teruna harus menerima semua orang dengan keterbatasan dan perbedaan yang ada. Teruna harus menghadirkan kehidupan sebagai anak Tuhan yang membawa garam, terang, dan berkat dimanapun berada. Teruna boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi ingat, ketika pergaulan sudah menjurus atau mengarah kepada pencobaan, teruna harus membatasi diri atau menjauh dari pergaulan tersebut. Enggak kok Kak, saya bisa, saya kuat kok Kak. Tidak mungkin, pasti teruna akan terpengaruh. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, jadi teruna harus menjauhi pergaulan tersebut yang buruk agar tidak terpengaruh. Dan adik teruna harus juga punya benteng iman yang kuat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Berkat Tuhan yang terbesar yang sudah diberikan kepada kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa kita semua. Dalam Matius 22 ayat 37-40 disampaikan bahwa jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi adik teruna harus mengasihi Tuhan dan sesama, karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke,
adik teruna sudah mendengarkan semua firman Tuhan, maka kita harus punya komitmen. Apa ya komitmennya? Teruna harus semangat IHMPT. Teruna harus semangat saat teduh dan baca Alkitab. Teruna harus semangat berdoa. Teruna harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Roh Kudus dan Tuhan Yesus akan memampukan adik teruna melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, sehingga adik teruna menjadi garam dan terang dimanapun berada, mewartakan kasih Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Demikian renungan hari ini, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungannya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu dan renungan yang telah kami dengar. Ajarkan kami untuk dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya pembaca atau pendengar. Bapa, berikan kami kekuatan untuk tetap hidup di dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu. Jadilah selalu penuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kakak-kakak dan adik-adik sekalian, kita masuk dalam persembahan. Mari kita sisihkan sebagian dari berkat kita untuk gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 302, Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin. Mari adik-adik dan kakak semua, kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bersatu dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu hanya karena Engkaulah kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk gereja dan umat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini dapat Engkau terima untuk menjadi pemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama tadi sampai PT hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang disampaikan kakak-kakak kepada kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah juga kakak-kakak lain PT agar mereka tetap bisa terus menyampaikan firman-Mu. Tolong ketuk pintu hati anak-anak PT lain agar mereka tidak malas untuk mendengarkan firman-Mu tiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Baik, berkati ya Tuhan orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah supaya mereka sehat selalu, mendapatkan berkat yang berlimpah dan juga berumur panjang ya Tuhan. Dan Tuhan, kira kami juga berdoa untuk sekolah dan pendidikan kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah supaya sekolah kami dan pendidikannya bisa mendidik kami dengan baik dan benar, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang pintar ya Tuhan. Dan Tuhan, kira saya juga berdoa untuk
pergaulan taruna yang ada di Indonesia juga ya Tuhan. Berkatilah semoga pergaulan taruna yang ada di Indonesia dapat menjadi baik ya Tuhan. Walaupun terkadang ada juga yang seperti merokok Tuhan, tetapi Tuhan, jauhkanlah kami dari hal itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pergumulan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya gereja Efata, agar diberi keselamatan dan berkat oleh-Mu. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, agar diberi keselamatan, juga kesehatan dan berkat untuk pemerintahannya, serta rakyatnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit agar diberi kesembuhan, juga untuk COVID-19 agar segera berakhir. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk yatim piatu, janda duda, serta orang miskin dan orang kaya, agar diberi keselamatan, kesehatan, dan berkat dari-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pengutusan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hari demi hari kami akan bertumbuh dan kami boleh terus menjadi anak Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan akan jaga, pagari, lindungi adik-adik kami terkasih, dan pertemukan kami minggu depan untuk sama-sama beribadah dan bersuka cita bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin.